Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat sukacita berlimpah berkat kebangkitan Tuhan. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Yesus yang bangkit memberikan amanat yang sangat penting kepada para muridnya. Mereka harus pergi ke seluruh dunia dan mewartakan Injil kepada segala makhluk. Awalnya mereka tidak percaya akan kesaksian Maria Magdalena dan juga kedua murid lain yang pulang kembali ke Emmaus. Mereka mengatakan bahwa Yesus bangkit, tapi mereka tidak percaya, para murid ini. Kadang kita juga tidak percaya kalau kita belum lihat. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Yesus sungguh bangkit. Dia menemani kita dalam suka duka hidup kita sampai detik ini. Maka kita diajak oleh Yesus, pergilah ke seluruh dunia, wartakan Injil lewat perkataanmu, perbuatanmu, sikap hidupmu sehari-hari. Bapak, Ibu, kita sudah mengalami kebangkitan. Mari kita wartakan kebaikan Allah yang Maha Rahim, Allah yang berbelas kasih dalam pekerjaan kita, dalam tutur kata dan sikap kita. Kita sebagai anggota gereja pada intinya diutus oleh Tuhan menjadi misionaris-misionaris dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk melanjutkan karya pewartaan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk senantiasa memberi kesaksian dalam kata, tindakan, dan mengantar banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Petrus menyadari tugasnya ini. Kendati dilarang oleh para pemimpin agama Yahudi, dia tetap berani mewartakan kebenaran siapakah Yesus yang dia imani. Mari, akan ada banyak tantangan, tapi kita terus berani mewartakan siapa Yesus yang kita imani. Dia adalah Allah, dia sungguh manusia dan sungguh Allah dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap mujizat yang Kau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi para imam, biarawan, dan biarawati dimanapun mereka berada saat ini. Utuslah kuasa Roh Kudus untuk mendampingi mereka, Tuhan, agar mereka terus setia menjadi pewarta-pewarta, menjadi tanda belas kasih-Mu di dunia ini. Jauhkanlah mereka dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu.
Tuhan, kami juga berdoa bagi para imam, biarawan, biarawati yang sedang sakit, yang sedang mengalami situasi sulit dalam panggilan hidup mereka, dan yang bekerja di tempat-tempat yang sulit. Semoga Engkau mendampingi mereka, Engkau berikan mereka rahmat yang masing-masing mereka butuhkan. Biarlah hidup mereka, Tuhan, sungguh menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar mereka. Biarlah mereka yang sedang mengalami situasi sulit, Engkau bantu dengan kuat kuasa-Mu agar mereka tetap setia dalam situasi sulit. Dan biarlah mereka tetap setia sampai akhir hidup mereka. Di tempat-tempat yang sulit, Tuhan, Engkau dampingi mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Biar dalam pelayanan mereka bawa sukacita dan damai-Mu. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.